pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 4 Raffi Manokwari. Kali ini Ibu akan membagikan materi tentang peta minda pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke dalam Google Classroom. Kita masuk ke Google Classroom. Nah, ini adalah contoh kelas yang Ibu buat adalah 10 TKJ. Ini hanya contoh saja 10 TKJ, tapi nanti diharapkan siswa-siswi dapat masuk ke kelas masing-masing yang ada pada Google Classroom. Nah, di kelas 10 TKJ ini masing-masing kelas Ibu sudah bagikan absen, tugas, dan materi. Nah, pastikan bahwa siswa-siswi sekalian sudah mengisi absen. Nah, contohnya Ibu coba buka absen, klik absen, pertemuan kedua, klik. Nah, ini ada formulir ya, kita klik. Contoh ini Ibu kasih masuk contoh absen 10 TKJA. Sekali lagi ini hanya contoh ya, anakku. Klik pada absen. Ini ada pertemuan. Karena ini adalah pertemuan kedua, maka siswa-siswi diharapkan untuk mengklik kedua, kemudian tanggalnya, tanggal hari ini, kemudian nama siswa. Silakan di scroll cari namanya masing-masing. Sebagai contoh, Ibu isi nama paling atas. Kemudian kelasnya kita centang dan hadir lalu kirim. Ini hanya contoh saja ya. Nanti masing-masing siswa bisa masuk ke formulir absen masing-masing kelas. Jangan lupa pilih pertemuan kedua. Pilih tanggal pertemuan tanggal 15 Agustus untuk pertemuan kedua. Pilih nama siswa, centang kelas dan jurusan, lalu klik hadir dan kirim. Oke. Jangan kirim tanggapan lain. Kalau kirim tanggapan lain nanti isi absennya 2 kali. Jadi harapkan isi absennya hanya cukup sekali. Ketika ada informasi terima kasih absen Anda sudah tersimpan, artinya Anda sudah mengisi absen. Jadi jangan sampai mengisi absen 2 kali lagi. Kalau belum pasti hanya klik edit tanggapan. Kalau mau kasih kejelasan di tanggapan, lihat kalau sudah sesuai dengan datanya tinggal klik kirim. Jadi jangan kirim tanggapan lain, nanti absennya jadi double atau jadi 2 kali. Setelah itu kita keluar dari absen. Nah, di sini kumpulkan atau make as done, ini kita klik. Kumpulkan. Oke. Berarti sudah selesai ya. Sudah terkirim absennya. Kemudian yang kedua ada tugas dan materi. Nah, pada tugas ini ada tugas dalam bentuk formulir juga. Harus login ya. Oke, ini pada form tugas ada petunjuk. Kerjakanlah soal uji kompetensi simulasi dan komunikasi digital berikut ini dengan benar. Jangan lupa isi nama dan kelas ya, dan sebagainya. Jadi isi jawabannya di sini, misalnya namanya siapa, misalnya, terus kelasnya kelas apa, berikutnya, kemudian ini ada pertanyaan 1 sampai 6, berikutnya
berikutnya. Nah, ini ada peringatan pertanyaan ini wajib diisi. Nah, ini misalnya ibu isi sembarang saja, ya, contoh saja, isi sembarang. Nah, di sini ada soal isai. Tadi kalau pilihan ganda ini ada, kembali, ada 6 nomor dengan masing-masing soal itu bernilai 10, maka jika Anda mengerjakan semua benar maka nilainya 60 karena ada 6 soal. Klik berikutnya, kemudian ada satu soal isian yang berisi 40 poin. Nah, ini kalau mau mengirim karena banyak pertanyaan, bagaimana cara melampirkan file gambar? Ini soalnya adalah gambarkanlah sebuah peta minda tentang jurusan yang ada di SMK Negeri 4 Parafi Manokwari, gambar di buku dan difoto dan diupload pada Google Classroom. Nah, ini caranya. Anda sudah menggambar, lalu mau mengirimkan, kita klik tambahkan file. Pilih file dari perangkat Anda, izinkan. Kemudian misalnya diambil dari album mana misalnya, ya. Misalnya contoh saja. Misalnya, terus klik upload. Nah, terus setelah diupload gambarnya, kemudian klik kirim. Nah, Anda telah selesai mengerjakan soal uji kompetensi. Terima kasih, tanggapan dikirimkan dan tugas tandai selesai. Kita melihat skornya, lihat skor. Nah, nilainya 10. Berarti ada yang belum benar, karena ini hanya contoh. Kelihatan nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah, hanya nomor 4 yang benar. Ini juga salah, karena kita kirimnya sembarang. Ya, begitu kira-kira anakku. Kita buka tugasnya. Di sini tertulis Anda sudah menggenapi, jadi siswa-siswi tidak dapat mengisi atau mengerjakan soal 2 kali karena hanya bisa mengerjakan sekali. Saya lihat skor. Sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau saya mau kirim lagi yang soal nomor esainya? Selain di sini, selain pada upload, Anda dapat juga mengirimkan tugas yang berupa gambar ke dalam Google Classroom tanpa harus masuk ke Google Formulir atau tanpa harus login. Jadi Anda bisa juga hanya mengerjakan nomor 1 sampai 6 saja, nanti nomor terakhir tidak usah dikerjakan. Itu juga bisa. Caranya, tetap masuk di tugas seperti ini, kemudian add attachment. Jadi mau mengumpulkan tugas yang gambar tadi ya, khusus yang gambar. Oke, Ibu ulang. Masuk ke kelasnya, buka tugas, kemudian klik panah atas, add attachment. Nah, kalau seperti ini tinggal pilih file. Jadi kita ambil file yang kita sudah kerjakan tadi, gambar. File, pilih file atau gambar yang mau dikirim. Nah, ini contohnya. Kemudian kumpulkan atau turn in. Oke, maka tugas sudah dikumpulkan. Jadi, misalnya Anda mau mengumpulkan
secara terpisah. Misalnya mengumpulkan tugas pilihan gandanya dulu, nanti terakhir kemudian mengerjakan isiannya, digambar, di buku, difoto, kemudian dimasukkan seperti cara yang tadi. Kalau ada yang belum jelas, tinggal diputar ulang video ini ya anak-anak. Oke, kembali. Nah, di sini statusnya sudah turn in atau sudah mengumpulkan. Nah, selanjutnya selain mengisi absen dan mengerjakan tugas, ada juga materi. Ini materi, kita klik. Materi yang Ibu bagi ada dalam dua, ada materi dokumen dengan materi PowerPoint. Anda dapat membaca materi dalam bentuk dokumen, ada materinya tentang Petaminda, atau juga bisa dalam bentuk PowerPoint. Kalau PowerPoint Ibu sudah ringkas sehingga lebih mudah ke Petaminda. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang Petaminda. Sebaiknya Anda membaca materi dulu sebelum mengerjakan tugas, sehingga nilai yang nanti Anda peroleh bisa lebih bagus daripada mengisi tanpa atau daripada mengerjakan soal tanpa membaca materi. Petaminda. Nah, apa itu Petaminda? Awalnya dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Karena menurut Tony Buzan, cara kerja otak kita itu adalah untuk menyimpan informasi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga akan tampak seperti pohon yang ada ranting-rantingnya. Nah, dengan Petaminda itu dapat membantu memahami hal yang kompleks. Nah, diharapkan dengan hanya melihat sebuah gambar Petaminda, hal yang kompleks dapat mempermudah dalam pemahaman. Sifat yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki dapat membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Dan Petaminda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jadi bisa dengan perangkat lunak, bisa juga dengan manual. Jadi digambar di buku, sketsa bisa, atau pakai program atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang dapat digunakan adalah FreeMind atau Xmind. Berikut gambar di bawah ini adalah gambar Petaminda alat transportasi. Nah, di mana ada cabangnya udara, darat, dan air. Jadi pada alat transportasi itu terbagi, ada transportasi udara, contohnya pesawat, helikopter, ada transportasi darat, ada sepeda motor, mobil, bus, ada transportasi air yaitu kapal. Ini contoh Petaminda alat transportasi. Menurut Buzan, metode Petaminda dapat bermanfaat untuk merangsang pekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. 2. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. 3. Membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 4. Membuat rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan sasaran pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Ini adalah manfaat Petaminda. Nah, pada bidang pendidikan, menurut Mikhail Michalko, kegunaan Petaminda antara lain sebagai berikut. 1. Memberi pandangan menyeluruh pada masalah pokok. 2. Merencanakan rute dan kerangka pemikiran suatu karangan. 4. Mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. 4. Mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Itu adalah manfaat Petaminda ya, anak-anak. Nah, bagaimana cara membuat Petaminda? Nah, langkah-langkahnya pertama, buat dulu subjek atau judul. Jadi pertama-tama buat dulu subjek atau judulnya yang menjadi pokok atau senter dari Petaminda. Kemudian yang kedua, buat cabang-cabang utamanya. Nah, jadi ada apa saja? Contohnya ini liburan keluarga. Jadi subjeknya, judulnya yang utama adalah liburan keluarga. Ada aktivitas apa saja pada liburan keluarga. Kemudian apa saja peralatan yang kita harus siapkan.
siapa saja yang ikut serta dalam liburan keluarga, kemana dan tujuan liburan. Nah, itu adalah contoh peta minda liburan keluarga. Nah, setelah itu kita buat cabang-cabangnya, kita kembangkan dari cabang-cabang ini menjadi yang lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Nah, contoh di sini liburan keluarga. Nah, siapa? Ada ayah, ibu, adik, sepupu. Tujuannya kemana? Ke pantai, taman, gunung, waterboom. Aktivitasnya apa saja? Ada berkuda, berenang, belanja, main bola. Nah, perlengkapan yang dibawa atau dibutuhkan apa saja? Sepatu, baju renang, sandal, topi. Nah, ini adalah contoh peta minda liburan keluarga. Dengan hanya melihat gambar, kita bisa paham maksudnya, tujuannya. Jadi itu adalah tujuan peta minda. Membuat hal yang kompleks menjadi lebih simpel dan lebih rinci serta lebih mudah dipahami dengan hanya melihat gambar. Tujuan membuat peta minda. Nah, tugas Anda nanti, Ibu akan suruh menggambar sebuah peta minda jurusan yang ada di SMK Negeri 4 Trafik berdasarkan jurusan masing-masing. Jadi dikembangkan menurut jurusan masing-masing. Ini ada contoh. Nah, karena ini peta minda tentang jurusan di SMK Negeri 4 Trafik, maka yang di tengah adalah center atau utamanya, idenya adalah jurusan SMK Negeri 4 Trafik. Cabangnya apa? Ada jurusan multimedia, perbankan, otomotif, TKJ, dan akuntansi. Nah, sampai di sini ini masih belum selesai, masih bisa dikembangkan lagi. Contoh, jadi masing-masing siswa mengerjakan sesuai dengan jurusannya. Jadi tidak semua jurusan ini dikembangkan ya, cabang-cabangnya tidak usah. Jadi masing-masing bikin. Misalnya yang TKJ, di sini dia di TKJ sini digambar lagi, dikembangkan. Misalnya di TKJ ada apa? Ada guru, ada siswa, ada kelas, ada lab, laboratorium, ada komputer, bisa dikembangkan lagi. Kemudian akuntansi juga begitu, ada apa? Sama, ada guru, ada siswa misalnya, terus ada lab akuntansi, ada kalkulator atau komputer, bisa. Kalau otomotif, misalnya apa? Ada guru, siswa, ruang kelas, meja, kursi, atau bengkel, ada alat praktek, mobil praktek misalnya di otomotif, Anda bisa kembangkan. Nah, multimedia juga begitu, misal bisa tambahi kamera atau video atau apa yang biasa fasilitas belajar bisa ditambahi di situ. Jadi masing-masing siswa bisa mengembangkan lagi di setiap jurusan, fasilitas belajarnya apa, misalnya guru-gurunya, ada guru apa, mata pelajarannya, atau fasilitasnya, mata pelajarannya, atau banyak hal yang bisa Anda bisa kembangkan dari setiap jurusan. Jadi tidak harus semua jurusan ya. Jadi masing-masing siswa hanya mengerjakan jurusannya masing-masing. Oke, mungkin ini tugasnya sudah jelas. Nah, kalau sudah dikerjakan nanti diupload ke dalam Google Classroom. Bisa diupload dalam formulirnya langsung. Ada menu upload atau unggah, atau juga di luar itu. Ya, siswa sekalian, diharapkan bisa paham. Ini yang tugasnya nih, gambarkanlah peta minda tentang jurusan ada SMK Negeri 4 Trafik dan dikembangkan sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi tidak semua jurusan. Jadi masing-masing siswa hanya mengembangkan sesuai dengan jurusannya. Ibu rasa itu saja. Jika ada yang belum dipahami, bisa silahkan bertanya pada grup chat WA kelas masing-masing. Ibu siap membantu. Terima kasih. Salam SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa.